dirinya hanya menjalankan tugas sebagai satpam sesuai SOP. Menurutnya, harusnya dilindungi, bukan dikriminalisasi. Seorang satpam bernama Apriana Nasrullah, 41 tahun di Sukabumi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian setelah mengamankan orang tak dikenal atau OTK yang diduga hendak melakukan pencurian di sebuah rumah warga. Peristiwa ini terjadi di perumahan Genteng Puri, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Menurut keterangan Apriana, OTK tersebut kedapatan masuk ke pekarangan rumah warga tanpa izin. Pemilik rumah dan seorang pegawainya sempat terlibat cekcok dengan OTK sebelum akhirnya pria tersebut berusaha melarikan diri dan mendekati pos satpam tempat Apriana bertugas. Saat diamankan, OTK sempat melawan dan mencoba kabur. Karena khawatir membawa senjata tajam, Apriana langsung memukul 1 kali menggunakan gagang payung dan diserahkan ke Polsek Baros. Identitas OTK kemudian diketahui berinisial IM 32 tahun, warga Nangela, Kecamatan Baros. Dalam proses mediasi keesokan harinya, pihak keluarga IM meminta ganti rugi sebesar 10 juta rupiah atas luka yang diderita IM, namun mediasi gagal karena kesepakatan tidak tercapai. Tak lama, keluarga IM membuat laporan resmi ke polisi dengan tuduhan penganiayaan dan pengeroyokan. Alhasil, Apriana dan seorang warga lain berinisial A, 30 tahun ditetapkan sebagai tersangka. Cekcokan di situ antara 2 orang warga, antara pemilik rumah dan pekerja. Nah, saya sebagai selaku pengamanan yang standby di sana menginisiatif untuk mengamankan, dan pihak OTK itu melakukan perlawanan dan mau melarikan diri. Akhirnya saya mengambil inisiatif untuk melakukan pelumpuhan terhadap OTK itu. Kanit 4 Reskrim Polres Sukabumi Kota Ibda Syukron menyatakan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada hasil gelar perkara dan bukti yang cukup. Berdasarkan hasil penyelidikan, satpam tersebut terbukti memukul korban menggunakan pipa besi sepanjang 1 meter. Orang ini dijadikan tersangka. Kami setelah melakukan gelar perkara di Polres Sukabumi Kota, kedua orang ini cukup alat bukti berdasarkan 184 KUHP, minimal 2 alat bukti yang sudah terpenuhi. Kemudian syarat sah penahanannya. Meski demikian, kedua tersangka tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor karena dinilai kooperatif selama proses hukum. Namun keduanya tetap dijerat dengan pasal 170 ayat 351 KUHP tentang pengeroyokan dan penganiayaan, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Apriana mengaku kecewa dengan status tersangka yang disematkan kepadanya. Dirinya hanya menjalankan tugas sebagai satpam sesuai SOP. Menurutnya, harusnya dilindungi, bukan dikriminalisasi. Tim Ribak TV mewartakan.